أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di waktu ini untuk duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ilmu agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sakinah, ketentraman. Allah berikan kepada kita keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekokohan dalam keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kita dengan husnul khatimah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala keselamatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang terakhir sebenarnya kita membahas tentang zulm, kezaliman. Dan masih ada beberapa poin sebenarnya yang dibahas oleh penulis tentang masalah kezaliman. Ya. Setelah itu baru membahas tentang mikas. Mikas itu masalah pajak atau pemungut pajak. Itu dibahas nanti setelah masalah kezaliman ini. Kita bahas dulu sedikit masalah kezaliman, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Di antara bentuk kezaliman, ya, jadi kita kemarin membahas secara umum dosa besar itu adalah zalim. Zalim itu di antaranya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu kezaliman. Di antara bentuk kezaliman adalah mumatalah bihaqqin alai min ma qudrati wafa. Mumatalah itu memperpanjang, mengulur-ngulur, memperlama, itu ya. Mengakhirkan hak orang lain sementara dia mampu menunaikannya. Ini termasuk kezaliman. Di antaranya adalah mengakhirkan membayar hutang yang sudah jatuh tempo padahal dia mampu membayarnya. Ini termasuk kezaliman. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mutirul ghani zulmun.
mengakhir-akhirkan hutang padahal dia mampu, itu adalah kezoliman. Liwajidi zulmun yahillu 'urduhu wa uqubatuh. Orang yang zalim itu halal dihukum dan halal harga dirinya. Ini hadis diriwayatkan oleh sebagian para ulama. Yang dimaksud adalah orang yang zalim kadang-kadang boleh diperingatkan tentang kezalimannya. Juga orang yang zalim terkadang boleh diberikan hukuman. Hadis ini ingin menegaskan orang mukmin jika dia memiliki kewajiban dengan mukmin yang lain atau dengan orang lain dan kewajiban itu mampu dia tunaikan secepatnya, terlebih lagi jika sudah jatuh tempo, maka wajib bagi dia menunaikannya. Kalau dia mengakhirkan sementara dia mampu untuk menunaikannya, ini kezoliman dan termasuk salah satu perbuatan dosa. Macam-macam ya. Kita mau contohkan, di antaranya adalah hutang piutang. Hutang piutang, kalau kita punya hutang dan sudah jatuh tempo dan kita mampu membayar hutangnya, nggak boleh bagi kita mengakhirkannya. Tapi kalau memang belum jatuh tempo, walaupun kita mampu, di situ ada dua pilihan. Kalau kita mau menunaikan secepatnya, itu baik. Kalau kita tidak menunaikan secepatnya, sampai jatuh tempo, itu boleh. Tetapi bagaimana kalau, ini masalah sedikit muamalah ekonomi. Kita punya hutang jatuh tempo di bulan Mei. Kita punya uang di bulan Januari untuk menunaikan hutang kita di bulan Mei. Tapi di Januari kita bilang kepada pemilik harta, saya bayar hutang kamu sekarang di Januari, tapi kasih saya potongan untuk hutang. Kalau hutang ditambahkan nilainya, itu jatuh apa namanya? Riba. Tapi sekarang hutang minta dipotong. Lalu si pemilik harta bilang, ya udah deh, daripada Mei bayar kelamaan, ana butuh uang juga sekarang Januari. Bayar Januari, ana potong hutangnya dia sebagian. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Ada yang mengatakan nggak boleh. Dengan alasan ini seperti riba. Tapi ada yang mengatakan riba itu tambahan. Namanya juga riba. Riba itu menambah. Nggak ada yang mengurangi riba itu. Tapi kata mereka, walaupun dia tidak menambah, tapi dia berani menjatuhkan atau mengurangi hutangnya cuman karena uang. Lalu apa kesimpulan dalam masalah ini? Ini sedikit masalah seperti ini. Kesimpulannya pendapat yang benar dari para ulama boleh. Selama pemilik harta meridhoinya dan itu bukan riba. Karena itu bagian daripada mengurangi hak yang dia berikan buat saudaranya. Ini boleh. Jadi bisa jadi contoh dia hutangnya hutang mobil. Dicicil 3 bulan, dicicil 3 kali selama setahun. Sudah selesai 2 kali cicilan. Cicilan ketiga jatuh bulan Mei. Di Januari dia sudah punya uang, dia datang kepada pemilik harta, dia bilang, saya cicil sekarang saja, tapi kurangi harga. Lalu si pemilik harta mau, itu boleh. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, az-zulm yadhlimul mar'a haqqaha mar'atun min sadaqiha wa nafqatiha wa kiswatiha wa huwa dakhilun fi qawli liwajidun dhulm yahillu 'urdu wa 'uqubatuh. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala yu'khadhu bi yadil 'abdi al-amma yaumul qiyamah fayunadi bi ala ru'usil khalaiq hadha fulan ibnu fulan man kana lahu 'alaihi haqqun falyati ila haqqi. Wa qala tuftahul mar'a an yakuna lahu haqqun ala abiha wa akhiha أو زوجها ثم قرأ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون قال فيغفر الله من حق ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينصب العبد للناس ثم يقول الله تعالى لأصحاب الحقوق ائتوا إلى حقوقكم وقال يقول الله تعالى للملائكة خذوا من أعمالهم الصالح فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته. Masya Allah. Ini hadis
Berikutnya adalah di antara bentuk kezaliman, seseorang menzalimi wanita dalam haknya, dalam maharnya, dalam nafkahnya, dalam pakaiannya. Ini juga termasuk kezaliman. Ini tidak boleh. Jadi contoh ya, suami bilang sama istri apa? Pinjam uangnya. Dia pinjam uang istri. Bahkan mahar istrinya dia pinjam. Umpamanya bernilai 30 juta. Lalu dia nggak membayar hutangnya atau mengakhir-akhirkan hutangnya. Ini termasuk kezaliman, tidak boleh. Atau dia memberikan nafkah kepada istrinya setiap hari. Lalu ketika istrinya minta, tolong bayar hutang kamu, dia bilang kan setiap hari sudah saya kasih nafkah. Maka ini adalah kezaliman. Nafkah itu kewajiban, hutang itu kewajiban. Dua kewajiban yang berbeda tidak bisa digugurkan dengan melakukan salah satu saja. Nafkah itu kewajiban. Jadi tidak bisa dikatakan nafkah itu sudah saya bayar berarti hutang kamu lunas. Tidak. Kalau kamu katakan nafkah itu adalah pembayar hutang, berarti kamu telah melakukan sesuatu kezaliman, yaitu tidak memberikan nafkah. Dan itu tidak boleh. Ya. Atau mungkin sebagian mereka mengambil harta seperti mengambil harta saudarinya dari harta warisan atau semisal dengan itu. Atau contoh yang lain, dia mengatakan kepada istrinya tentang tadi rumah, nafkah, pakaian, itu hak wanita. Wanita punya hak untuk mendapatkan itu sesuai dengan urf, kemampuan dan kebiasaan. Maka dari itu, ketika ada seorang sahabat atau sahabiyah mengadu ke Rasulullah SAW tentang suaminya yang tidak menunaikan haknya, maka Rasulullah mengatakan boleh khudu laki wali auladiki bima'ruf. Rasulullah mengatakan kepada wanita tersebut, ambillah untukmu dan anak-anakmu dengan baik. Rasulullah SAW memerintahkan perempuan tadi mengambil dari harta suaminya, bukan Rasulullah mengajari mencuri. Tapi di situ ingin menegaskan kamu boleh mengambil hakmu. Karena hak dia diberikan nafkah dan hak dia diberikan pakaian sesuai kemampuan suami. Kemudian di sini disebutkan tentang hadis Abdullah bin Abbas atau perkataan Abdullah bin Mas'ud. Nanti kata Abdullah bin Mas'ud akan didatangkan hamba yaumul qiyamah, lalu hamba ini dihadapkan kepada semua makhluk dan dikatakan kepada dia bahwasannya fulan ini adalah si fulan ibnu fulan. Barang siapa yang punya hak kepada dia, kembalikan hak kepada dia. Maka ketika itu bahagialah seorang wanita yang dia punya hak di hadapan bapak dan ibunya, atau dia punya hak di hadapan bapaknya, di hadapan saudaranya, di hadapan suaminya. Kadang-kadang wanita jika sudah dipakai hak dia untuk menagihnya merasa tidak mampu menagihnya. Tapi nanti di yaumul qiyamah, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah berfirman, "Fala ansaba bainahum yauma idin wa la tasaalun." Hari itu tidak ada lagi nasab, kerabat. Wa yauma idin wa la tasaalun, dan mereka ketika itu tidak saling lagi bertanya dan meminta. Artinya semua akan mengembalikan hak kepada orang lain. Kemudian dikatakan, "Wa yaghfirullahu min haqqi ma syaa wa la yaghfiru min huquqin nas syai'an." Adapun hak Allah, Allah maafkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hak Allah itu lebih ringan. Allah pengampun, Allah pemaaf. Tapi hak manusia itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan Allah mengampuni haknya. Jadi kalau ada orang yang belum menunaikan hak Allah, Allah bisa jadi ampuni dia. Tapi kalau ada orang yang tidak menunaikan hak orang lain, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni dia sampai orang yang memiliki hak tadi memaafkannya. Maka ketika itu dia diberdirikan di hadapan manusia, lalu Allah berkata, orang-orang yang punya hak, u'tu ila huquqikum, kembalikan hak-hak orang lain. Lalu Allah berkata kepada malaikat,
Kalau mereka tidak punya sesuatu yang bisa mengembalikan hak orang lain, ambillah amal mereka yang baik dan berikan kepada orang-orang yang punya hak sesuai dengan kezaliman mereka dan permintaan mereka. Wa in kana waliyallah wa fadlu wa mithqala dzarratin dha'ifahu Allah taala hatta yadkhulul jannah biha. Kalau dia wali-wali Allah, maka keutamaan kebaikannya walaupun sebesar biji zarrah, Allah lipat gandakan sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Wa in kana 'abdan syakiyan, kalau dia hamba yang celaka, pelaku maksiat, Allah tidak mengutamakan dia. Maka malaikat mengatakan, Rabbana fanaita hasanati wa yabqa talabu. Ya Allah, ini orang kebaikannya sudah habis, tapi tuntutan dan kewajibannya masih banyak. Maka Allah mengatakan, khudu sayiatihim fa'adifuha ila sayiatihi. Ambil kejelekan dan dosa-dosa orang yang punya hak, berikan kepada dia dosa-dosa itu. Tsumma fi saqqan ilan nar. Kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Atadru manil muflis?" Kata Rasulullah SAW, tahukah kamu siapa orang yang muflis? Kemudian dikatakan atadru manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Fadzakara annal muflis man min ummati min may ya'ti yaumul qiyamah bis salati waz zakati was shaum wa ya'ti qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha al mala hadza. Orang yang muflis adalah orang yang nanti, orang yang bangkrut. Ini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah, kami enggak tahu siapa orang yang bangkrut itu ya Rasulullah. Sebagian riwayat mengatakan, ya Rasulullah, orang bangkrut itulah dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya modal lagi, enggak punya uang, enggak punya barang-barang yang buat didagangkan. Itu orang bangkrut ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, orang muflis itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat, membawa sholatnya, membawa zakatnya, dia membawa puasanya, tapi dia telah mencela ini. Dia telah memukul si fulan. Dia telah mengambil harta orang lain. Maka diambillah segala kebaikan dia. Walihada min hasanati fa'in, sampai kebaikan itu diberikan kepada orang yang orang yang dizoliminya. Kalau kebaikan dia telah hilang atau telah habis, maka kejelekan orang-orang yang dizoliminya itu akan dia tanggung dan dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faturihat alaihi tsumma taraha finnar. Kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini termasuk kezaliman, yaitu kezaliman terhadap perempuan atau hak wanita. Dan sejelek-jeleknya laki-laki adalah laki-laki yang bakhil, yang pelit kepada keluarganya sendiri, yang pelit kepada istrinya sendiri, yang pelit kepada anaknya sendiri. Ini sejelek-jeleknya laki-laki. Kalau orang sudah pelit dengan keluarganya sendiri, maka bisa dipastikan dia akan pelit kepada orang lain dan dia juga akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi seseorang itu mendapatkan rizki yang Allah lapangkan dikarenakan dia memiliki istri atau anak-anak yang dia tanggung. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu auladakum min imlaki, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau membunuh anak-anakmu karena takut ekonomi. Membunuh anak atau menggugurkan janin atau permasalahan-permasalahan yang lain yang tidak berani punya anak karena masalah ekonomi. Kata Allah, "Fala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kau lakukan itu karena takut perkara miskin dan ekonomi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kami yang memberikan kalian rizki dan anak-anak kalian. Jadi keluarga itu rizkinya Allah Subhanahu wa taala yang menanggung. Bagi laki-laki yang bakhil,
yang pelit dengan keluarganya sendiri, ini menunjukkan kelemahan iman, kelemahan akal, juga jeleknya akhlak seorang laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika ditanya tentang afdhalus shadaqah, Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang kau berikan kepada keluargamu, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, sedekah yang diberikan kepada keluarga itu bisa lebih afdol daripada sedekah jihad fisabilillah. Bahkan bisa jadi lebih afdol daripada sedekah-sedekah kepada yatim. Karena sedekah kepada yatim itu bukan kewajiban atau terkadang bukan terkewajiban. Tapi sedekah kepada istri, kepada anak, kepada keluarga itu adalah kewajiban. Walaupun terjadi masalah, ini sedikit masalah ya. Jika seorang laki-laki memiliki uang yang tidak banyak, tapi dia punya anak, dia punya istri, dan dia punya ibu, yang ibu itu fakir. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya ibu, dan ibunya fakir. Mana yang paling utama dia sedekahkan? Atau mana yang paling wajib dia bertanggung jawab? Ibunya kah? Atau istrinya? Kalau memang permasalahannya tidak bisa dibagi, tentu ketika dia mengambil seorang wanita menjadi istrinya, berarti dia telah mengambil seluruh tanggung jawab istri tadi di hadapan atau di pundak dia. Maka kata para ulama sebagian mengatakan tetap istri menjadi lebih afdol atau menjadi tanggung jawab yang terbesar bagi dia. Tapi ibu pun kalau memang ibu tadi tidak memiliki siapa-siapa dan tidak ada yang bisa memberikan harta kecuali anaknya, maka anaknya pun memiliki kewajiban. Tidak boleh dia menggugurkan salah satu. Dia menggugurkan ibunya hanya untuk istrinya, sementara ibunya membutuhkan diri dia, tidak boleh. Dia tidak boleh menggugurkan istrinya hanya karena ibunya, sementara istrinya juga dia telah pernah mengambil mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh, yaitu dia telah mengambil si wanita tadi dari ayahnya, berarti telah berpindah tanggung jawab kepada dirinya. Jadi walaupun memang sebagian mengatakan lebih kepada istri karena itu adalah tanggung jawab dirinya, tetapi bukan berarti seorang laki-laki ketika ibunya tidak ada yang memberikan nafkah kecuali dirinya, maka dia pun wajib untuk memberikan nafkah kepada ibunya. Di dalam hadis yang lain atau permasalahan yang lain, permasalahan adalah kezoliman mengakhirkan upah atau gaji orang lain. Ini tidak boleh. Juga termasuk Allahu alam ya. Di antaranya mungkin kalau kita berbicara lebih luas, kita telah menggunakan fasilitas sesuatu umpamanya. Kita fasilitas sesuatu itu telah kita nikmati dan kita gunakan. Selesai menggunakannya harusnya bayar. Tapi kita mengakhirkan bayar. Itu tidak boleh. Fasilitas apa saja itu? Mungkin fasilitas hotel. Kita sudah masuk bayar DP. 3 hari kita belum bayar full. Begitu keluar harus bayar full. Lalu mengakhirkannya, itu kezaliman. Termasuk juga Allahu a'lam. Ini perhatikan, ini termasuk kezaliman. Ketika kita meletakkan anak kita di pondok pesantren. Dan kita sudah sepakat dengan biaya yang ada di pondok pesantren. Anak kita diberikan makan di pondok pesantren, dicucikan pakaian, diberikan pelayanan, ada satpam, ada tukang bersih-bersih. Semua itu membutuhkan gaji. Lalu orang tua yang mampu, dia sengaja mengakhirkan pembayaran sampai berbulan-bulan. Itu zalim. Kenapa? Karena kau harusnya membayar kewajibanmu. Itu apalagi kalau dia mampu. Dia mampu, dia punya uang, tapi dia mengakhir-akhirkan, itu termasuk kezaliman. Karena dia mengakhirkan hak orang lain tanpa ada alasan. Termasuk kezaliman di sini yang dimasukkan oleh Syekh adalah mengakhirkan upah orang yang bekerja. Dalam hadits Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, salasatun ana khasamuhum yaumal qiyamah. Man kuntu khasamuhu khasamtuhu. 3 kelompok yang aku akan menjadi khasam itu seperti pendebat
Aku akan berargumen dengan mereka nanti di yaumul qiyamah. Yang pertama, rajulun a'ta bi tsumma qadar. Seorang yang diberikan sesuatu karena aku, kemudian dia qadar. Qadar di sini berpaling atau dia berkhianat. Rajulun ba'a hirran fa akala thaman. Yang kedua, seorang yang menjual orang merdeka, bukan budak. Diambil orang merdeka, dia jual di pasar budak. Ini dia makan harganya, yang ini seperti ini adalah haram. Yang ketiga, rajulun istajara ajiran. Seorang yang menyewa tenaga orang lain, fastaufa minhul amal. Kemudian kerjaannya sudah selesai. Walam yu'ti ujratahu, tapi dia tidak memberikan upahnya. Ya, subhanallah. Ini hati-hati orang-orang yang berbisnis, berusaha, bekerja sama dengan orang lain. Baik itu mempunyai proyek. Kalau sudah selesai, orang sudah kerja, bayar kerjaan. Haram hukumnya kita memakan apa yang kita makan sementara orang lain masih punya tanggungan atau kita masih punya tanggungan kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang memakan keringat orang lain. Itu haram dalam Islam, tidak dibolehkan. Ya, wa man iqta'a haqqu mri'in muslim bi yaminih faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi jannah. Qila ya Rasulullah wa in kana syai'an yasir wa in kana qadiban minal araq. Rasulullah mengatakan barang siapa yang memutuskan hak seorang muslim dengan sumpah yang berdusta, maka Allah telah wajibkan bagi dia neraka dan Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga. Maka dikatakan ya Rasulullah, bagaimana kalau perkara yang sangat kecil sekali? Maka Rasul mengatakan wa in kana qadiban minal araq, walaupun sepotong kayu dari kayu arak. Kayu arak itu kayu yang digunakan untuk siwak gigi. Ya, walaupun siwak untuk sikat gigi kau ambil, kayu yang untuk sikat gigi kau ambil, maka itu menjadi kezaliman yang harus dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Ini masalah kezaliman yang disebutkan Syekh. Sebenarnya Syekh masih menyebutkan beberapa perkara-perkara lagi ya tentang kezaliman. Tapi di sini ada sebuah masalah yang dinukilkan juga oleh Syekh. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau terzalimi. Qalu ya Rasulullah ansur idza kana mazlum, fa kayma ansur idza kana zalim? Ya Rasulullah, aku bisa tolong kalau orang itu terzalimi. Bagaimana aku menolong orang yang menzalimi? Rasulullah mengatakan tamna'hu min zulm fa in dzalika nasrun. Kau halangi dia untuk berbuat kezaliman, maka itu bentuk pertolonganmu untuk mereka. Juga di antaranya, ini berarti poin bahwasannya bukan hanya orang yang terzalimi kita tolong, tapi orang yang zalim pun harus ditolong, yaitu dengan cara menasehatinya, menahannya, jangan sampai dia melakukan sebuah kezaliman. Ya. Kemudian juga di antara perkara yang berkaitan dengan kezaliman, tidak boleh seorang muslim itu membantu kezaliman. Tidak boleh pula dia bercampur baur bersama orang-orang yang zalim dan dia diam dan membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakuhumun nar. Jangan kalian bercampur baur, jangan kalian menolong. Wala tarkanu ini bisa diartikan memperkuat atau menolong atau bersama. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu menolong, memperkuat, memberikan angin kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Nanti kalian akan masuk ke dalam api neraka. Berkata Abdullah bin Abbas mengenai tentang ayat ini, wala tamilu kullu mail ila mahabbah. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim dengan mencintainya atau seolah-olah membenarkannya walaupun tidak mengucapkannya. Walainu kalam, jangan pula lainu kalam. Lainu kalam ini adalah kalam ucapan yang lembut, artinya tetap
berucap yang lembut dengan mereka, menunjukkan kecintaan kepada mereka. Itu tidak boleh. Di dalam berkata Ibnu Zaid, wala tadahanu zulmah, tidak perlu kamu tadahanu, itu maksudnya berbuat lembut, berbuat baik, berkata santun kepada orang-orang yang zalim, seolah-olah tidak melihat kezalimannya. Ini poin yang dimasukkan oleh Syekh dalam masalah kezaliman adalah tidak boleh condong, tidak boleh bercampur, tidak boleh tolong-menolong dalam kezaliman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lagi di surat Shaffat ayat 22, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu bersama teman-teman dan pasangannya. Di sini menunjukkan bahwasannya kita, jika ada kezaliman, jangan berada di sana, jangan di lingkungan mereka, jangan menguatkan mereka, jangan membantu mereka, jangan membiarkan kezaliman itu ada. Jika kita tetap berada pada kezaliman, atau diam dalam kezaliman, atau bahkan memperkuat kezaliman, atau mungkin menolong kezaliman, maka di surat Shaffat ayat 22 Allah mengatakan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu bersama teman-teman dan pasangan-pasangan mereka. Maka dia akan kedudukannya sama seperti orang yang berbuat. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari hadis Rasulullah SAW berkata, sayakunu mri'in yaghshahum ghawashu aw hawashu minan nasi yadlimuna wa yukadzibuna faman dakhala alaihim wa saddaqahum bikadzbihim wa anahum ala ghalamihim falaysa minni wa laysa min. Ya, barang siapa yang membenarkan kezaliman dan kedustaan, atau dia menolong dalam kezaliman dan kedustaan, maka falaysa minni wa lastu min, dia bukan golonganku dan aku bukan golongan dia. Wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum, barang siapa yang tidak masuk dalam kelompok kezaliman dan tidak menolong orang-orang yang zalim, bahwa minni wa ana min, dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongan dia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man a'ana zaliman salatu alaihi, barang siapa yang menolong orang-orang yang zalim, maka dia akan dikuasai dengan kezaliman. Kaidah ini menjadi kaidah yang umum. Tidak boleh bagi kita mempermudah, memperkuat, menolong, membantu, menyamankan orang-orang yang berbuat zalim. Tidak boleh. Maka dari itu, sebagian para ulama, contoh ya, sebagian para ulama mengharamkan kita membantu orang, contoh, membantu orang yang berjual beli riba. Itu haram. Walaupun kita nggak riba. Tapi kita memfasilitasi, kita memudahkan, itu termasuk kezaliman. Karena Rasulullah SAW mengatakan riba itu yang menulisnya, yang memintanya, yang mencatatnya, yang membantunya, semua termasuk kezaliman. Allahu musta'an. Masuk lagi dalam poin berikutnya, dosa besar yang berikutnya adalah mikas. Mikas ini bisa dikatakan asyar. Asyar itu maksun. Bisa diartikan doribah atau itawah allati tu'khadu isyar. Doribah itu adalah upeti atau pajak yang diambil. Asalnya dari jabayah. Qala hafid amal an fa innahum ya'khuduna mikas bi ismi asyar. Sekarang mereka mengambil ikas dengan nama usyur. Zaman dulu namanya usyur. Maksudnya adalah sama, pajak, atau mungkin upeti, atau mungkin apapun bahasanya. Yaitu makusan laisa la bal syai'un ya'khuduna wa haramun wa suhtun ya'kuluna fi butunihim nara jahannam. Orang yang mengambil seperti ini, orang yang memasukkan ke dalam perut mereka neraka jahannam. Perhatikan, ada beda mikas. Mikas itu mengambil hak dari orang muslimin. Dan ada beda fai, dan ada beda pembayaran orang-orang kafir yang membayar kaum muslimin. Beda. Kalau orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam,
dan dia berada di negeri kaum muslimin, dia harus membayar upeti. Dia harus. Dan ini ada dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi orang muslim yang tinggal di tengah kaum muslimin, bolehkah dia diambil hartanya tanpa hak? Karena mengambil harta upeti, termasuk di antara mikas, itu adalah memajakkan kaum muslimin. Ini sebenarnya perbuatan yang terlarang. Kita bicarakan dulu dalil-dalil terlarangnya, baru nanti kita bicarakan tentang gambaran bagaimana yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi haqq ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Adapun orang-orang innas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa, adapun jalan orang-orang yang menzalimi manusia, wa yabghuna fil ardi bighairi haqq, mereka berbuat sesuatu yang tidak hak di muka bumi ini. Ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Mikas min akbaru awanidz zulm. Mikas ini termasuk salah satu bentuk kezaliman yang paling besar. Bal huwa min zulmah anfusaw. Bahkan dia sendiri itu adalah kezaliman. Fa innahu ya'khudhu ma la yastahiqu. Dia mengambil kepada orang yang tidak berhak, wa yu'ti liman la yastahiq, dan dia memberikan kepada orang yang tidak berhak. Walihada qala an-nabi amikasu la yadkhulul jannah. Maka itu Rasul mengatakan pengambil pajak tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Ya. Dalam riwayat lain, la yadkhulul jannah sahibul makas. Tidak akan masuk surga orang yang mikas. Jadi makas itu bukan hanya pajak ya. Jadi gini contohnya. Dia sebenarnya nggak punya apa-apa di sana. Dan dia tidak punya andil apa-apa di sana. Tapi dia mengambil hak orang lain. Saya mau contohkan yang paling sedikit saja. Ini khawatir termasuk mikas kalau orang tidak ridho. Ada toko Indomaret. Indomaret dia punya tanah, punya bangunan, dia sewa di situ, sudah kerjasama dengan yang punya toko. Lalu ditulis di situ, Indomaret kita nulis parkir gratis. Lalu datang orang yang parkir. Ya kan? Sudah dikasih CCTV oleh Indomaret sebagai keamanan. Tiba-tiba ada orang datang. Di situ mengatakan kamu kalau parkir di sini harus bayar ke saya. Sebagai apa? Pemilik tanah bukan, pemilik gedung bukan, dan menunjuk dia sebagai keamanan juga bukan. Pokoknya ini daerah saya, kamu harus bayar sama saya. Ini haram sebenarnya. Ini haram. Kalau dia memaksa itu haram hukumnya. Karena pertanyaannya, apa hak kamu meminta? Kalau dia bilang hak saya meminta karena saya menjaga, nggak ada yang pernah menyuruh Anda menjaga. Siapa yang menyuruh Anda menjaga? Tapi kalau dia menjaga, lalu dia tidak memaksa berdasarkan kerelaan, itu berbeda lagi. Itu berbeda lagi. Ya, dia setelah menolong, menjaga, merapihkan, lalu di situ ada kerelaan. Yang mau ngasih silahkan, yang tidak mau ngasih silahkan. Itu nggak bisa dikatakan haram juga, karena dia tidak memaksa. Yang haram itu adalah ketika dia memaksa. Karena dia sama saja mengambil upah atau mengambil mikas yang bukan hak dia. Begitu juga, Allahu a'lam. Ya, ini pendapat para ulama pun sama. Tapi ya subhanallah, sekarang hampir di semua negeri kaum muslimin ada. Contoh, ini toko punya dia. Dia bangun tokonya. Lalu dia bangun usahanya. Dia cari pekerjanya. Dia bukalah rumah makannya. Semua murni rumah makannya, tokonya, alatnya, pekerjanya, belinya, dia punya dia. Yang datang pun makan. Punya dia juga uangnya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, kamu harus bayar ke saya 10%. Sebagai apa saya bayar kamu ke 10%? Tanahnya punya saya, bangunan punya saya, pekerja punya saya, tapi kamu memaksa saya membayarnya. Kenapa? Ini namanya mikas. Dia memasukkan dan memaksakan orang lain membayar kepada dia yang dia sebenarnya tidak ada sama sekali masuk dalam masalah itu. Itu mikas namanya. Orang boleh mengambil keuntungan ketika dia memiliki sebuah usaha atau sebuah andil atau sebuah amal. Jika dia tidak punya andil sama sekali lalu dia mengharuskan orang lain membayarnya, itu mikas namanya.
Jadi dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar, itu namanya bisa masuk mikas. Jadi kita contohkan tadi apa, termasuk parkiran itu bisa termasuk mikas. Kalau dia memaksa dan dia mengancam orang lain untuk memberikan. Sama seperti contohnya lain lagi. Contohnya apa contohnya ya? Contohnya mau masuk terminal saja. Mau masuk terminal, kalau pemerintah umpamanya mengharuskan setiap orang masuk terminal membayar, boleh atau tidak? Boleh. Karena di situ ada biaya perawatan, ada biaya penjagaan, boleh. Pemerintah mengatakan setiap masuk terminal bayar tiket. Untuk nanti bayar tiket mobil beda lagi. Nah, itu silahkan. Karena dia menyediakan tempat, lalu dia memfasilitasi tempat, dia menjaga tempat. Tapi tiba-tiba ada preman, kamu nggak boleh masuk terminal kalau nggak bayar sama saya. Ini mikas sama namanya. Maka itu sebagian ulama mengatakan, hukum mikas sama seperti hukum begal. Sejauh itu para ulama mengatakan hukum mikas sama hukumnya seperti qut'ut thariq, hampir mirip seperti hukum begal. Kenapa? Dia meminta kepada orang lain dan memaksa orang lain memberikan sesuatu yang dia nggak punya hak. Itu mikas. Dan ini hukumnya haram. Maka Rasul mengatakan la yadkhulul jannah sahibul makas. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil makas. Lalu bagaimana dengan pajak-pajak kaum muslimin? Ya. Akhirnya dibahas oleh para ulama kontemporer tentang masalah pajak. Intinya, pajak itu ternyata bisa jadi dibolehkan. Bisa jadi dibolehkan, tetapi tidak mutlak boleh. Kapan itu keadaannya dibolehkan? Pertama, ketika negara memang tidak punya sesuatu pemasukan lain. Ya. Dan bukan untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan perkara prinsip. Contoh, Pak. Negara nggak punya kemampuan, nggak punya pemasukan. Ada pemasukan tapi hanya untuk kehidupan rakyat. Tapi dia punya cita-cita. Negara dia ini harus memiliki 1000 bangunan tinggi. 1000 bangunan tinggi harus dibangun. Untuk apa? Kelihatan hebat. Dari mana? Dipajakin semua kaum muslimin. Ini menjadi masalah. Kalau perkaranya prinsipil, perkara yang primer, sebagian ulama kalau memang negeri itu miskin, nggak punya apa-apa. Dan ternyata, yang kedua juga, rakyatnya bukan seluruh rakyat. Rakyat yang kaya, yang mampu. Diberikan pajak untuk diberikan kepada yang tidak mampu, maka itu sebagian ulama membolehkan. Jadi perkaranya jelas. Mengambil dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin ketika pemerintah tidak memiliki sesuatu yang mencukupi. Tapi kalau rakyat yang menjadi objek, ini kita berbicara khilafah Islamiyah, kita bicara negara Islam. Rakyat yang menjadi objek untuk penghasilan negara, bahkan rakyat yang diperas untuk negara, ini yang dimaksud mikas. Karena zaman itu, dari zaman dulu, zaman Romawi, yang namanya raja berkuasa, semua rakyat diberikan upeti. Harus bayar ke mereka. Padahal rakyat kerja sendiri, tanah kerja sendiri, kebun kerja sendiri, ladang kerja sendiri, resiko pun kalau nggak panen mereka resiko sendiri. Tapi kerajaan-kerajaan ketika itu, semua mereka harus membayar pajak ke raja. Ini yang menjadi haram. Dan ini, kalau ini terjadi sebenarnya haram. Permasalahannya sekarang, bagaimana dengan pegawai-pegawai? Kita jangan pikirkan sekarang lah, umpamanya sekarang terlalu banyak perbincangan. Kalau seandainya ada kerajaan Romawi seperti itu. Yang kerajaan Romawi ini dia punya raja. Dan dia punya rakyat. Rakyatnya semua punya kebun, punya pasar, dia bekerja. Tapi si raja Romawi ini memerintahkan orang-orang dia sebagai pekerja untuk datang ke semua rakyatnya minta supaya bayar upeti. Apa hukum orang yang bekerja dengan raja ini? Maka hukumnya haram. Kenapa? Bab yang sebelumnya apa? Tolong menolong dalam kezaliman. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pajak atau berbicara tentang upeti, kita berbicara tentang konsep Islam. Kita bukan berbicara tentang konsep liberal, bukan bicara tentang konsep-konsep barat dalam pembangunan, tidak. Kita berbicara tentang konsep Islam. Islam itu pemerintah, raja, tugasnya adalah
mengayomi dan memberikan kenyamanan. Bukan menjadikan masyarakatnya sebagai objek untuk kekayaan dia. Bukan. Kecuali dalam keadaan tadi apa? Betul-betul tidak punya pemasukan. Rasulullah SAW pernah di zaman paceklik. Pernah tidak Rasulullah paceklik? Pernah. Tapi apakah pernah Rasulullah SAW mengambil pajak daripada para sahabat yang kaya? Tidak. Rasul cuma menganjurkan kepada para sahabat untuk memberikan hartanya, diberikan kepada Baitul Mal. Perhatikan, untuk apa kebutuhannya? Untuk kebutuhan pokok Baitul Mal diberikan kepada kaum muslimin. Ya sudah, sekarang di list saja. Apa kebutuhan pokok kita? Dan bagaimana masyarakat kurangnya kebutuhan pokok? Mungkin dikatakan kebutuhan pokok adalah pekerjaan, kebutuhan pokok adalah makan, kebutuhan pokok adalah pakaian, kebutuhan pokok adalah rumah. Ini kebutuhan pokok. Kalau pemerintah ingin menyediakan ini buat rakyatnya, dengan alasan untuk menyediakan ini buat rakyatnya, lalu dia melakukan sesuatu yang agar menjadikan semua rakyat mendapatkan kebutuhan pokok ini, boleh. Tapi ya kalau hanya untuk berbangga-banggaan, hanya untuk berhebat-hebatan, lalu semua rakyatnya diwajibkan untuk membayar itu, ini termasuk mikas, termasuk mengambil sesuatu yang tidak ada hak pada dirinya di sini. Kita lanjut lagi di sini, ya. Jadi kalau ditanya, apakah mutlak, apakah pajak itu boleh? Jawabannya hukum asal nggak boleh. Hukum asal nggak boleh. Loh, bagaimana kalau nggak boleh? Bagaimana masukan negara? Dilihat, kalau negara punya sumber-sumber daya yang bisa menghidupkan dia jangan mengambil dari rakyat. Karena rakyat bukan objek dia untuk dijadikan sumber uang. Tapi rakyat itu adalah harus dia jaga. Kalau betul-betul tidak punya, maka boleh, tapi hanya untuk kebutuhan pokok, diambil dari yang kaya dan bukan diambil dari yang fakir. Tidak dipukul rata semuanya, tidak. Hanya diambil dari orang-orang yang kaya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ini masih dalam hadis yang sama, ya, atau disebutkan dalam riwayat Abu Daud, yataqalladu bizalimul ibad min aynal mikasu yaumul qiyamah an yu'dilin nasi akhdu minhum. Orang-orang yang mikas tadi, yang mengambil harta manusia, di yaumul qiyamah dia harus mengembalikannya. Innama ya'khuduna min hasanatihi wa in kanat lahu hasanat. Ya subhanallah. Jadi seperti tadi ya, preman yang kita mau masuk terminal, di hari kiamat nanti dia harus balikin tuh uang. Tukang parkir yang maksa. Ya subhanallah, saya pernah dengar baca berita tukang parkir, begitu nggak dibayar parkirnya, ditusuk siapanya? Ditusuk orang yang parkir. Ya subhanallah, itu mikas, itu haram dia. Dia nggak punya hak di situ. Atau sama juga orang di pertigaan, perempatan, kamu nggak boleh masuk pertigaan dan perempatan ini kalau nggak bayar. Padahal bukan punya dia, jalan-jalan punya umum, punya pemerintah, itu mikas, itu haram hukumnya. Ya. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut itu. Qalu ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirham wala mata'. Ini hadisnya sama. Orang muflis itu orang yang enggak punya barang dan tidak punya uang. Bangkrut itu tidak punya barang dan tidak punya uang. Muflis dari umatku adalah orang yang datang dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji. Dia telah mencela ini dan dia telah memukul ini. Wa yu'khadhu hada min hasanati wa hada min hasanat fa in funiyat hasanatu qabla an yaqdi'a ma alayhi min sayiati fa turihat alayhi min tarhil finnar. Kalau dia enggak punya kebaikan, maka dia akan memikul dosa orang lain. Kalau dia punya kebaikan, maka kebaikannya dia akan dia berikan kepada orang lain. Ya subhanallah. Jadi hati-hati jangan sampai kita masuk dalam pertanyaannya berikutnya. Kalau kita yang menjadi objek, haruskah kita bayar? Apa jawabannya, Pak? Hah? Harus, Ustaz. Maka jawabannya tetap kembali kepada dua kaidah tadi. Keadaannya bagaimana? Untuk apa? Dan apakah kau termasuk orang kaya? Kalau kau termasuk orang kaya, ya bolehlah kau bayarkan itu. Tapi kalau ternyata sesuatu yang dipajakkan itu, maaf ya, kalau betul-betul pajak yang zalim, kita jangan berbicara pajak lah. Contoh tadi, tukang parkir tadi aja lah. Begitu tukang parkir minta, kalau enggak kita dipukul.
kita bikin caranya supaya dia oke, tapi kita nggak bayar. Boleh nggak? Contoh, sebentar bang, ntar saya balik lagi, sebentar balik lagi. Lalu kita pergi nggak balik-balik. Dosa nggak kita? Hah? Nggak dosa. Karena memang kita menyelamatkan hak kita. Loh kan kamu nipu dia. Ya memang berhak ditipu. Karena dia mau ngambil hak kita. Kalau kita jujur, habis hak kita diambil sama dia. Itu kalau saya contoh tukang parkir tadi. Ya. Atau yang contoh orang masuk terminal. Dia bukan pemilik terminal. Kalau kamu masuk sini, kamu harus bayar. Nggak bang, saya nggak jadi masuk. Muter balik dari belakang masuk. Habis itu dia masuk dari belakang. Boleh tidak? Boleh. Karena dia tidak mengambil hak orang lain, tapi hak dia yang ingin diambil. Ya, Allahu a'lam. Allah musta'an. Di dalam hadis, apalagi di sini ya, maka seperti termasuk pajak yang paling besar, pajak apa Pak? Rokok. Ya tidak? Pajak rokok. Itu besar sekali. Pajak prostitusi juga ada. Pajak minuman keras juga ada. Subhanallah. Itu sebenarnya bukan dipajakkan harusnya. Harusnya memang ditiadakan sama sekali barangnya, bukan dipajakkan. Ya. Laqad thabata taubatu law taba sahibul makas la ghafarallah. Dalam hadis, seorang perempuan yang telah mengakui dirinya dengan berzina, lalu perempuan ini dirajam. Setelah dia dirajam, ada sebagian sahabat yang terbawa suasana sehingga mencela perempuan ini. Betapa jeleknya gitu loh. Sampai berzina. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya taubat perempuan ini dibagikan kepada pengumpul upeti, Allah akan mengampuni dosa-dosa pengumpul upeti. Yang jadi dalil di sini berarti pengumpul upeti ini adalah berdosa. Iya. Allahu a'lam. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah lahamu nabata min sahat an-naru awla lahum. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh di dalamnya harta orang lain, dan neraka lebih baik bagi dia. As-sahat maksudnya adalah barang yang haram yang tidak dia miliki kecuali milik orang lain. Allah berfirman, "Qul la yastawi khabithu wat thayyib." Kata Allah, tidak sama yang baik itu dengan yang jelek. Maka para ulama menjelaskan di sini umum. Tidak sama harta yang baik dengan harta yang jelek. Kerjaan yang baik dengan kerjaan yang jelek. Tidak sama berkahnya, tidak sama kebaikannya, tidak sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan lebih umum lagi. Arafah, Mina, Musdalifah, Ka'bah, boleh nggak dijual? Masuk Arafah, Mina, Ka'bah. Karena Ka'bahnya, kamu harus bayar. Boleh tidak? Nggak boleh. Karena itu punya siapa? Punya Allah. Tapi, untuk fasilitasnya, dia perlu penjagaan, dia perlu tukang bersih-bersih, dia perlu listrik, dia perlu contoh juga Arafah, dia butuh tenda, dia butuh, kalau nggak dirapihkan seperti itu, nggak ada yang bisa jaga. Jadi bukan pembayaran tempat ibadahnya, tapi apanya? Pemberikan fasilitasnya. Itu boleh. Ya. Sama seperti air Zam-Zam, bolehkah dijual? Ini permasalahan lebih luas sedikit. Air Zam-Zam boleh dijual atau tidak? Nggak boleh, karena itu wakaf lillahi ta'ala. Wakaf dari zaman dulu sampai sekarang itu wakaf, nggak boleh dijual. Lalu bagaimana orang menjualnya? Itu bukan menjual airnya, menjual jasa mendatangkannya. Kalau dia menjual airnya, niat menjual air salah. Ya, karena packingnya, bawanya, ngirimnya, itu semua ada biayanya. Maka itu bukan menjual airnya, tapi menjual atau memfasilitasi jasanya. Tempat ibadah pun seperti itu. Maka dari itu, teman-teman sebagian mengatakan, Ustadz, visa umroh kan gratis. Iya, visa umrohnya gratis. Tapi fasilitas masuknya, semuanya tetap akan dikenakan biaya. Allahu a'lam. Kesimpulannya, ada beberapa nasihat lagi di sini. Ya, intinya, mikas itu adalah mengambil harta orang lain tanpa hak. Itu adalah mikas. Dan sebagian ulama
mengumpamakan dan memisalkan itu mirip seperti begal, maka dosanya pun hampir sama seperti dosa begal. Dan ini termasuk perkara yang haram. Yang memintanya, yang mengumpulkannya, yang menyuruhnya, itu semua termasuk dalam perkara ini. Allah musta'an. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Sudah 1 jam pertemuan kita. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ya. Pertemuan akan datang judulnya adalah termasuk dosa besar mencari nafkah dengan yang haram. Mencari nafkah dengan yang haram. Ini lebih umum lagi. Kalau tadi kita lihat sebelumnya adalah riba, sebelumnya adalah mencuri, sebelumnya adalah begal, sekarang adalah mikas, pengambil pajak. Nanti lebih umum lagi haramnya bekerja dengan cara yang haram, mencari kerja dengan cara yang haram. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, tafadhol, persilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.